Oke, jadi beberapa hari lalu saya sempat membuka Instagram Explore dan di situ saya menemukan suatu postingan dari suatu account yang mana itu adalah account serius, jadi bukan account bercandaan, dan mereka memposting sesuatu yang pokoknya intinya adalah ternyata musik-musik terkenal ini adalah suruhan dari agen Illuminati untuk mempengaruhi umat manusia ya. Jadi seperti itu. Dan bahkan mereka menyertakan suatu bukti berupa video atau merepost suatu video dan videonya kayak gini. Down, down, down. And I just can't believe my first love won't be around. And I'm not and I'm free from the trip on me. Sit down. Ya, jadi saya pertama kali nonton video ini, saya langsung mengira ini adalah video sarcastic jokes ya, karena kan ini lucu ya. Apa ini, masa pesan satanik ada Sunbro, Heliani, ini Illuminati atau Gucci Gang ini? Ya, tetapi ternyata reaksinya orang-orang, responnya di YouTube atau di Instagram, ternyata mereka semua serius ya. Bahkan ada yang ketakutan, banyak yang juga tercengang gitu, banyak yang nge-tag teman-temannya. Bahkan ada yang bilang ke temennya itu, "Bagaimana bro, masih mau mendengarkan musik?" Ya, jadi seperti itu, dan sayang sekali di Indonesia, ya sebenarnya di seluruh dunia juga sama aja ya. Tetapi itu bukan urusan kita ngurus yang ada di Indonesia aja. Nah, di Indonesia itu sayang sekali masih banyak banget orang-orang yang lebih memilih mempercayai sesuatu yang sesuai dengan keinginan hatinya. Jadi mereka akan lebih memilih untuk mempercayai sesuatu yang kesannya kayak lebih seru, lebih detektif gitu ya, daripada mempercayai kenyataan yang logis. Seperti contohnya di sini, kalau kita pakai logika kan ini udah jelas cuman dipas-pasin doang ya. Kalau nggak percaya silahkan tonton aja video-video yang seperti ini. Tetapi nontonnya jangan sambil baca lirik buatannya si pembuat video. Karena ya sebenarnya tuh lirik-lirik ini yang bikin otak kita jadi bias, bikin kita jadi kayak tersugesti, bikin kita jadi kayak meyakinkan diri kita sendiri kalau yang kita denger itu emang beneran seperti orang yang ngomong bomb this banks dan lain-lain ya. Dan belum lagi di awalan dikasih judul yang mencengangkan. Ini kan makin bikin orang jadi ketakutan, bahkan sebelum nonton aja mungkin udah deg-degan gitu. Makanya banyak orang yang dengan mudahnya terpengaruh, banyak orang yang dengan mudahnya akhirnya ketakutan dan nge-share kemana-mana. Ya, jadi kalau sudah begitu, sebenarnya yang the real setan atau the real penghasut itu sebenarnya yang bikin video-video ini. Ya, maka dari itulah pentingnya sekolah. Jadi sekolah itu membiasakan kita untuk menggunakan otak, membiasakan kita untuk berpikir dan menggunakan logika. Dan di sini kalau kita pikir pakai logika yang sederhana aja, kalau misalkan emang beneran gitu ada sekelompok orang yang ingin memberikan pesan rahasia di dalam suatu musik untuk mempengaruhi umat manusia gitu, yang ngapain pesannya di reverse gitu? Buat apa pesan di reverse? Kita kan jadi nggak ngerti. Kalau kita nggak ngerti, gimana caranya kita bisa terpengaruh? Dan habis ini pasti bakalan ada yang bilang, ya itulah yang disebut dengan subliminal message. Ya, oke. Subliminal message, cara termudah untuk tidak dibodohi adalah dengan membuka Google. Kita cari aja subliminal message dan di sini muncul beberapa hasil pencarian yang bisa Anda baca satu persatu. Salah satu contohnya di sini, ini adalah website dari Nick Kolenda yang adalah seorang psikologis. Dan di sini pokoknya intinya dikatakan bahwa subliminal message itu adalah suatu pesan yang ditujukan untuk otak alam bawah sadar kita. Jadi secara sadar kita nggak ngerti itu pesan apaan, tetapi otak alam bawah sadar kita itu mengerti pesan itu. Dan di sini artikelnya banyak banget, panjang banget, dan di sini juga disertai video-video ilmiah ya. Penelitian-penelitiannya kayak gimana silakan dibaca dulu, silakan dimengerti. Kesimpulannya adalah, apakah subliminal message itu bisa mempengaruhi pikiran dan perilaku kita? Jawabannya adalah ya, bisa. Tetapi biar bagaimanapun yang namanya subliminal message tetap tidak akan pernah bisa membuat kita melakukan sesuatu yang memang tidak kita inginkan.
Ya, jadi dari sini Anda semua sudah tidak perlu lagi takut, tidak perlu lagi percaya sama berita-berita hoax yang ada di YouTube. Karena itu sebenarnya tujuan utama pembuatannya hanyalah untuk mencari sensasi biar yang nonton banyak, biar pemasukan duitnya juga banyak ya. Ya, jadi dari segi musik dan seni itu sebenarnya juga sangat tidak masuk akal ya. Jadi gimana caranya membuat suatu omongan yang kalau di reverse itu bisa jadi kata-kata pemujaan setan? Itu gimana caranya gitu? Dan musisi ngapain bikin kayak begituan itu? Itu musisi nganggur banget pastinya ya. Namanya musisi kalau bikin musik ya bikin aja gitu, disesuaikan dengan pasar, disesuaikan dengan teknik dan skill yang mereka miliki. Bikin lirik juga disesuaikan dengan seni-seni puisi atau seni lirik pada umumnya ya. Jadi ya itu sangat tidak masuk akal. Ya, dan selain itu yang namanya musisi kalau dia itu udah sampai ke level atas atau ke level dimana orang-orang akan mengkait-kaitkan dengan hal-hal yang gak jelas kayak gini, itu dibutuhkan skill dan juga perjuangan jatuh bangun yang luar biasa ya. Dan jadi bisa kita bayangin ada orang yang berjuang dari nol, kemudian setelah dia sukses, dia susah payah membuat musik. Kemudian ada orang-orang random di luar sana yang dengan gampangnya mereverse lagunya dan kemudian dikait-kaitkan dengan alunan pemujaan setan gitu ya. Itu kan kasihan banget pastinya. Jadi kita harus bisa menghargai musisi juga, dan kita juga harus bisa menghargai seniman pada umumnya. Dan yang jelas pokoknya video-video yang mengkait-kaitkan dengan Illuminati, pemujaan setan dan lain-lain itu sebenarnya cuman mencari sensasi. Oke, sekian video kali ini dan semoga bisa dimengerti dan semoga bisa menambah wawasan kita semua. Dan saya Wiana Sakti, akhir kata sampai jumpa.